Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Seperti biasa, malam Jumat ada Kojah Sastra, program spesial yang kita ngobrol santai seputar kesusastraan dan kesenian dan juga kebudayaan di Kota Pekalongan dan khususnya di Kota Pekalongan dan sekitarnya ya. Lebih luasnya lagi bisa sampai ke mancanegara. Karena pernah nih beberapa di episode awal itu Kojah Sastra juga sempet ya istilahnya ngajak kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Malaysia, di Thailand yang mereka memahami bahasa Melayu, jadi mereka bisa saling bertukar informasi mengenai perkembangan sastra di sana. Nah, tapi belakangan ini kayaknya yang dari luar negeri juga belum pada nongol lagi nih. Entah kenapa ya. Nah makanya sebenarnya bukan masalah apakah dengan kehadiran mereka kemudian Kojah Sastra itu menjadi sesuatu yang wah, enggak sih. Tetapi lebih pada ini untuk mengenalkan bahwa sastra itu berkembang di mana-mana dan punya pengaruh yang luar biasa ke dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Nah termasuk memahami siapa sih diri manusia gitu loh, dan untuk apa kita hidup. Nah makanya salah satu yang bisa ngobrol masalah ini sebenarnya kalau kita mau lebih agak sedikit diperlebar lagi skalanya, nah kita akan ketemu dengan dunia teater nih, dunia panggung. Panggung teater ini bisa dikatakan sebagai wahana belajar bagi setiap orang mengenai bukan hanya seni peran, tetapi seni peran hanya bagian dari pembelajaran yang diberikan di teater, tetapi lebih dari itu peran dari teater itu bisa sampai pada upaya untuk menemukan jati diri. Wah, keren ya, openingnya asik nih. Baik. Anda kawan yang ingin bergabung ya, nanti bisa melalui saluran telepon 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912. Yang nanti nonton recordingnya Kojah Sastra di channel YouTube Kojah Sastra ya, bisa juga kasih komentar di situ. Misalkan apa nih tema-tema apa nih yang perlu diangkat di Kojah Sastra. Karena beberapa waktu lalu ada nih yang mengusulkan untuk ngusung tema tentang Wiji Tukul. Ini belum saya realisasikan, tapi kemarin pas hari buruh sempat saya senggol sedikit gitu, saya spill aja. Karena ternyata banyak sastrawan-sastrawan di Indonesia itu yang berangkatnya justru dari buruh gitu. Dan yang menariknya lagi, ini menjadi sarana untuk melakukan semacam ya menyebarluaskan apa gagasan-gagasan mereka. Baik, malam hari ini saya akan ngajak ngobrol bersama kawan-kawan dari teater kita. Tapi nanti kayaknya pada nyusul. Ini yang sementara hadir di studio ada Mas Yaya Rozak. Hai. Oke, selamat malam Mas Yaya. Selamat malam Bapak Ribut, selamat malam
pendengar radio Kota Batik yang budiman. Wes mantap nih. Lama ini kita nggak ketemu ya. Betul. Berapa tahun dia? Sekitar setahun ada kita ya. Heeh. Ada ya. Maksudnya enggak collab bareng gitu. Heeh. Karena kesibukan masing-masing sih. Betul. Mas Yaya, Ya, kesibukan ngapain sekarang? saya biasa kesibukan pribadi di rumah buka kios. Mm-mm. Dan kalau kesibukan teater kita lagi mempersiapkan ini Bapak Ribut seperti kemarin yang telah di Mas Imam ya. Mm-mm. Kita lagi menggodok workshop, acara workshop Workshop. bulan Juni nanti. Juni. Ya. Itu keren tuh workshopnya karena mendatangkan 3 narasumber ya, pemateri Betul, ya. betul sekali. Siapa aja sih itu? Mas Jamaluddin Latif, Mas terus Jamal, ya, aktor. Mas Raudal, Mas Raudal, wis itu Itu penyair, penulis, penulis, sastrawan. sastrawan. Pak Indra Tranggono, Mas Indra sutradara, Tranggono. ya aktivis teater di Jogja. Semua dari Jogja ya. Kebetulan iya. Kalau Mas Jamal aslinya bukan Jogja kan? Asli Pekalongan kan. Batang. Oh iya ya. Iya. Banyak ya orang Pekalongan yang sukses di Jogja juga ini. Ada beberapa. Iya kan? Ada beberapa banyak. Ya enggak banyak. Ya ada lah, ada. Iya kan? Kalau kita ke Jogja enggak kesulitan gitu Iya, orang iya. Pekalongan yang. Minimal kalau misalkan pas nggak sampai Kaliren lah. Iya, betul sekali. Iya, benar. Pak Ibu betul. Heeh. Nah, jadi itu ternyata dan nggak cuma di Jogja sih sebenarnya kalau kita ini sedikit review ke ya mengenang masa lalu sebentar lah bahwa mengenalkan Pekalongan bahwa Pekalongan itu kalau hari ini masih ada orang yang mengatakan bahwa Pekalongan kok kayaknya gini-gini aja, nggak ada orang yang kelihatan. Sebenarnya banyak yang tokoh-tokoh di nasional Banyak, juga luar banyak. biasa. Iya. Gunawan Muhammad yang orang Batang juga Betul. populer sekarang. Terus siapa lagi? Orang-orang di Tempo rata-rata kan Iya. Pekalongan semua tuh. Iya, ada Pak Subah yang dulu Iya kan? senior. Pak Jufri juga, Iya. ya kan? Itu kan Iya. orang-orang Pekalongan semua, militan semua tuh. Iya, orang kuno-kuno semua militan. Iya, ya kan termasuk ini almarhum siapa? Mas Muthalib, Karta, Mas Karta, ya. terus ini Pak Abdul Muthalib almarhum. Pak Harun Musawa. Banyak sih. Cuman kitanya aja yang mungkin kurang menginformasikan kali ya. Iya, mungkin Bapak Rifat. Iya, kan? Kurang apa? Kurang silaturahmi kok ya. Satu itu atau mungkin juga belum menjadi, saya tidak akan mengatakan apakah itu sudah menjadi kebutuhan atau belum ya, tetapi kayaknya belum menjadi kebiasaan Iya. untuk menunjukkan mereka atau memperlihatkan mereka ke publik gitu loh. Mungkin ya. Ya kan? Iya. Ya kan dalam acara-acara yang ya kalau formal itulah urusan lain ya, tapi acara-acara yang lebih santai dan itu bisa dinikmati oleh publik Pekalongan gitu loh. Saya belum melihat itu soalnya. Iya. Tapi untungnya di media sosial di Facebook ya terutama itu ada grup OPEC apa ya namanya kan? Oh iya, OPEC, Itu kan, orang Pekalongan. Kelihatannya orang-orang Pekalongan yang ada di Mana-mana tuh. mana-mana gitu ngumpul di situ. Termasuk Mudah-mudahan yang itu bisa jadi ajang silaturahmi yang itu ya, yang iya, produktif ya. yang iya. masuk. Termasuk ini ya beberapa orang-orang Pekalongan yang akhirnya tinggal di luar negeri kan banyak juga tuh. Ya, Ada yang di Iya, Perancis, jadi- ada yang di Swiss, ada yang di Jerman. Saya yang kenal itu yang di Jerman sama yang di Perancis. Dua orang itu deket sih. iya. Ada yang di Jerman ya betul yang dosen UGM itu. Pak siapa namanya? Pak Iya. Pujo sama Pak Dile. Pujo, ya Pak Pujo yang baru kemarin dikukuhkan sebagai profesor. Betul. Wah, keren dia. Murid mahasiswanya sering kalau bikin penelitian itu biasanya diarahkan untuk ke Pekalongan biasanya. Dan seringnya diarahkan untuk apa ya? Coba deh kamu cari komunitas yang ada di Pekalongan gitu. Oh, iya. Dan asiknya mereka itu rata-rata tidak kehilangan Pekalongannya. Ya, Kalau ketemu orang Pekalongan keluar aslinya gitu. langsung. Cara bicaranya pisu-pisuan itu. Iya Khas benar. Pekalongan. Iya. Ya, bagaimanapun juga bahasa adalah rasa ya, dan bahasa adalah
apa ya, itu yang menjadi orang merasa terikat satu sama lain sebagai orang daerah. Iya, iya betul. Ya kan, kalau entitas yang lain katakanlah pakaian adat dan lain sebagainya masih bisa dimodifikasi. Ya kan, bahasa itu dari lahir kan yang dikenalkan pertama kali bahasa. Betul. Iya. Jadi kalau bahasanya sama itu seolah saudara gitu ya. Iya, deket banget. Makanya ketika dulu pas sempet tinggal sih di Jogja selama berapa bulan itu, nonton motor plat G itu banyak mas. Iya bener, di Jogja itu motor plat G, ya ini seperti enggak di Jogja nih. Tonggoku istilah gitu bahasane. Wah iki wong Wiradesa. Nah iki kedunguni plat iki. Kan bisa dilihat tuh. Wah ini iki kota. Terus di warung tuh, iki yang mana ya? Begitu nyelatuk muni Kalongan, langsung pepet. Kalongan mas. Loh, jadi kan ngerti Kalongan juga. Iya, wes akhirnya ngobrol santai, asik aja. Orang lain dicuekin dah akhirnya. Gitu. Nah Mas Yaya, ini kan teater kita ini tergolong teater yang cukup lama ya, legend di Pekalongan ya. Lama ya. Sejak kapan sih berdiri? Berdiri itu tahun 96 Mas Rikut. Wow, 96 bulan sekarang. April. Bulan April, tanggal? Ya, tanggal 14 kalau tidak salah ya tanggalnya. Oke. Itu ada catatannya? Ada di akte dulu, ada Depdikbud itu ngeluarin semacam piagam atau sertifikat gitu. Oh gitu? Sampai tercatat ya gitu ya? Ya rapi banget ya? Zamannya Pak Kasirun ya kalau tidak salah waktu itu, Pak Kasirun sama Pak Keling. Oh ya. Sering latihan di tempatnya dulu kantor Depdikbud Jalan Wahidin itu. Sekarang sudah tidak ada gedungnya. Teman-teman ya. Sayang sekali gedung-gedung. Ya gedung Wahidin. Itu yang sebelahnya Dr. Harto kalau tidak salah dulu itu. 54 motor sebelahnya. Oh itu, ya. Oh iya, benar situ. Itu dinas pendidikan itu. Betul. Biasa buat lomba juga. Ya mungkin waktu itu ya sebelum pindah ke Manijo juga ada juga kan. Ya, saya masih ingat waktu itu SMP kalau tidak salah saya pernah ikut lomba bukan Bahana Suara Pelajar. Kalau Bahana Suara Pelajar di Radio Damasinta zaman itu pop singer. Oh iya. Dulu kan ada tuh. Ada. Pop singer. Saya ikut dulu. Itu banyak dulu loh malu. Iya, zaman dulu. Oh, keren. Sekarang hilang. Gitu. Oh itu 96 ya di situ. Awalnya dari sering latihan di situ. Iya, sering nunut gitu, sering nunut latihan. Akhirnya ya itu kami dapat sertifikat itu. Lalu punya kesempatan juga dulu pernah dikirim jadi wakil Pekalongan untuk mengikuti pasar teater, event pasar teater tahun 96 juga kalau tidak salah. 96 juga? Di gedung Karsidenan Kedu itu yang gedung tua yang bekas Pangeran Diponegoro ditangkap itu ya, itu di situ. Oh, Magelang itu ya? Ya. Waktu itu bareng sama teater Semut. Oh, Kendal. Betul, teater Mas Aslam. Gandrik juga. Bukan Gandrik. Teater Semarang. Teater Lingkar. Lingkar, Mas Ton. Ya. Ya. Keren, sudah sampai segitu. Iya. Itu pionirnya siapa dulu? Waktu itu yang di sana yang pas di Magelang itu ya. Itu yang main Mas Simon sama Mas Imawan peran utamanya. Oh. Ya. Berdua ini berarti emang senior banget ya. Senior sekali. Mereka itu yang pendiri teater kita. Bareng teman-teman termasuk saya. Oke. Baru tahu aku. Kirain Mas Simon itu kan baru ikut setelah teater kita kira-kira berapa tahun baru gabung. Aku pikirnya gitu. Ternyata dia yang pionirnya ya. Salah satu ya. Oke. Inilah yang penting ya. Bahwa kita ini kan banyak kelompok-kelompok teater dan banyak sekali yang sebenarnya sudah punya rekam jejak yang baik gitu kan. Tetapi di satu sisi saya pernah tuh ngobrol sama Mas Dirham di belakang itu sering banget. Iya ya Bud ya. Kita itu nggak rapi dalam mendokumentasikan segala peristiwa-peristiwa kayak gitu. Harusnya itu terdokumentasi. Dalam arti ada catatan, ada narasi. Betul. Sehingga
orang ketika nanya sejarah teater Pekalongan tuh gimana sih, kita jadi tahu ada sumber informasi ini yang kayaknya perlu nih di apa gelorakan lagi nih. Iya. 96. Awalnya gimana? Bisa cerita nggak Mas Jaya? Kalau Mas Jaya dulu gabung dari awal juga. Dari awal juga, saya salah satu pendiri juga, co-founder juga. Oh, Banyak ya rapat pendirian itu dihadiri kalau tidak salah 25 orang. Itu ada Mas Simon, Mas Soleh, Mas Opan, Mas Imawan, saya, teman-teman musisi, Fikri itu Mas Fikri. Oh, Mas Fikri Mas Jeremy, juga. Mas Puto, Pak Arif. Banyak, saya malah enggak ingat satu-satu, tapi banyak itu orang itu. Awalnya gimana? Kok bisa? Awalnya itu dulu Mas Simon, Mas Soleh. Mas Simon itu kan dari teater Ozon ya. Teater Ozon itu dulu pengasuhnya Mas Hadi Lempe. Mas Soleh itu dari teater Biar. Nah, itu kebetulan mereka lagi vakum gitu, masing-masing teater, terus ngumpul latihan di tempatnya Mas Hadi Lempe itu. Nah, waktu itu mau ada acara pentas juga kalau tidak salah. Waktu itu latihannya naskah terdakwa naskah punya siapa, Ikran Negara ya. Ikran Negara ya. Itu latihan itu untuk tampil di acaranya AMPI kalau tidak salah ya, waktu itu AMPI Kecamatan Timur. Tapi sayangnya tidak jadi, gagal. Kenapa? Kurang tahu juga waktu itu ya. Terus akhirnya latihan sendiri. Mereka itu latihan sendiri. Terus pernah pentas di Monumen, itu acara apa saya kurang tahu. Pas kebetulan waktu itu saya nonton gitu. Nonton mereka itu ada Pak Arif, ada Mas Hadi Lempe, ada Mas Simon. Tampil itu saya nonton, terus selesainya kita ketemu bareng gitu. Ayo latihan bareng, mari latihan gitu. Akhirnya kita latihan sendiri. Mas Pak Arif, Pak Simon, saya, Pak Soleh dan beberapa teman latihan sendiri, bentuk grup baru. Nah itu gitu akhirnya ya. terbentuk teater kita ya. Tahun 96 ya. 96 itu berarti saya masih baru lulus SMP. Oh iya? Nomor masih muda ternyata Bapak. Iya. Banget. Aku masih sangat-sangat muda, aku Gen Z ya. Oh iya. Iya. Nah, oh gitu, peristiwanya gitu. Awal mula sebenarnya gara-gara tertarik nonton pementasan teater itu ya di Monumen itu ya. Kebetulan saya baru dari Jakarta itu, maksudnya. Dulu kan pernah merantau, ceritanya merantau masih muda, coba ke Jakarta. Di sana itu saya sempat mampir juga ke Bila Studio, ke tempatnya Mas Sedi Haryono. Sempat latihan juga di sana selama setahun 2 tahun. Ke Jakarta ngapain dulu? Ya biasa merantau, cari kerja, cari pengalaman macam-macam gitu. Tapi akhirnya ya itu ketemu Mas Sedi Haryono itu di Rawamangun itu di Bila Studio. Sempat jalan-jalan ke bengkel juga, tapi enggak berarti di bengkel ya. Di Wariwi gitu, pas itu ada acara. Lagi bikin acara buku namanya apa? Pemberdayaan Warga Negara gitu sama Mas Anto Baret di Bulungan. Nah, itu penerbitan buku itu yang nulis ya macam-macam tokoh-tokoh. Nah itu ada acara itu. Terus selesai itu setahun saya pulang ke sini, ternyata enggak cukup berhasil ya di Jakarta, terus pulang ke Pekalongan lagi. Ya itu pulang itu iseng-iseng nonton rame-rame di Monumen itu ketemu apa gitu ya. Waktu itu di Monumen pentas apa sih, soal apa sih? Waktu itu musikalisasi puisi mungkin sama peragaan gerak tubuh gitu ya. Oh iya art perform ya. Iya, perform. Oh gitu. Wah, menarik juga nih ternyata perjalanannya Mas Yaya. Teman-teman ya. Ya kan minimal kan pernah mampir ke bengkel gitu. Apa karena itu? Dari dulu emang suka teater? Dari SMA ya, dari SMA kan saya sudah berlatih di teater Biar ya. Bukan enggak berlatih sih, jalan nonton gitu, nonton latihan bareng-bareng gitu. Dulu SMA mana? Saya STM Mas. STM Kedunguni. Oh, situ. Nggih, STM negeri. Keren. Dulu itu masih ada teater ya. Kalau sekarang masih nggak sih? Enggak ada, sudah ada. Udah nggak ada ya. Ya itulah. Hebat-hebatnya. Tapi teater di SMA sekarang saya
bersyukur juga ternyata tumbuh agak pas di Kota Pekalongan ya. Iya 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 iya. Ya karena ada ini ya, ada mata pelajaran seni Mungkin budaya ya, ya. ya. Jadi akhirnya setiap kelas Iya. mau nggak mau harus perform. Betul, ada P5 tuh zaman itu ya namanya mungkin. Iya, oh itu. Nah, ke Jakarta setahun terus kemudian mampir ke bengkel. Nah, apa karena di Jakarta berapa kali apa ya? Aku belum punya gambaran, belum punya bayangan nih. Waktu di Jakarta itu Mas Yaya sering mampir ke bengkel gitu. Ya sering maksudnya bolak-balik ya Heeh. antara Depok gitu ke Rawamangun gitu bolak-balik. Kalau misalnya ada pertemuan di bengkel, dulu bengkel kan sering ngadain pertemuan gitu, ngundang tokoh-tokoh gitu diskusi di sana gitu. Pas ada acara itu kami ke sana ke Depok ke bengkel. Dan itulah yang akhirnya membuat Mas Yaya semakin jatuh cinta sama teater Iya, kali ya. kelihatannya kok cocok gitu dunia Asik nih gini-gini. ya. Asik nih. Sebenarnya kalau sudah pernah ketemu dengan orang-orang dari luar dengan berbagai karakter, dengan berbagai cara pikir, pasti Mas saya mengalami banyak sekali apa ya istilahnya pengkayaan pengetahuan, pengkayaan ide dan lain sebagainya deh kayaknya itu yang dialamin nggak waktu itu kayak gitu tuh. Waktu itu mungkin masih muda jadi Oh belum apa, ya. gairah ininya aja Yang sih penting ramenya aja asik-asiknya ya. aja. Oh. Tapi memang zaman itu ini ya, teater masih populer banget ya. Iya, iya, zaman itu masih masih sangat itu ya sangat apa bukan berperan ya masih ramai gitu. Orang kan dulu itu seingatku ya, saya yang angkatan 99 aja ketika tahu teater itu, keren ya teater. Jadi anak teater itu keren, menurut saya waktu itu gitu. Kelihatannya begitu Mas Eko. Tapi setelah beberapa tahun sampai sekarang ya tidak sekeren waktu kita bayang gitu ternyata. Iya, bayangan dulu itu kan jadi anak teater itu keren gitu. Karena ya saya bergabung ke teater itu tahun 99. Waktu itu direkrut sama zaman itu kan ada JTC di Pekalongan kan. Iya. Nah itu kan JTC terus kemudian ada beberapa anak-anak yang mula-mula sudah tergabung ke grup-grup teater di luar gitu. Terus akhirnya di JTC bikin kelompok sendiri. Nah waktu itu ada Mas Anto Samudra. Oh iya, iya Mas Angger. Mas Angger. Mas Angger itulah yang kemudian akhirnya menghimpun kami terus kemudian akhirnya ngasih pelatihan. Nah dari situlah saya banyak input gitu. Keren. Ini omongannya keren. Kan brainwash-nya keren banget teater. Brainwash-nya asik banget. Saya mikir, wis sampai akhirnya aku harus mencari buku-buku gitu kan, membaca buku-buku suka baca buku-buku filsafat lah, apalah. Ketika ada pameran buku nemu buku filsafat pasti itu yang aku beli dulu itu. Kalau karya sastra relatif lah. Tapi lebih ke filsafat dulu waktu itu. Karena diskusi yang selalu dimainkan di kelompok teater baru ini itu bahasnya filsafat dalam-dalam gitu ya. Tapi itu yang membuat akhirnya saya punya pikiran bahwa kalau begitu teater anak-anaknya keren ya gitu loh. Sampai bisa mikir yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Maksudnya keren, maksudnya saya tadi bilang tidak begitu keren ternyata penuh tantangan ya di teater itu memang tidak sekedar gaya-gayaan. Ternyata latihannya berat, ternyata tuntutannya banyak gitu. Ternyata harus begini harus effortnya begitu, luar gitu biasa, ya. betul. Nah itulah teater. Oke. Nah dan ternyata teater kita sudah sangat sepuh ya. Nah, betul. 96 ini 2025 berarti berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun ya? Iya kan? 19 tahun. 96 Iya kan? Ya, 19 tahun. Kalau misalkan itu diibaratkan cewek itu sudah dewasa tuh.
sudah dewasa, sudah gadis. Iya, sudah boleh menikah. Oke, saya masih akan lanjutkan obrolan kita seputar tema kita adalah panggung menggeliat lagi, karena memang teater kita ini sebenarnya selain ada workshop, ada sesuatu yang ingin diberikan atau dihadiahkan kepada masyarakat sebagai kejutan untuk masyarakat publik Pekalongan. Nah, apa? Nah, kita akan ulas nanti deh setelah kita simak ya. Satu musikalisasi puisi dulu deh yang dibawakan oleh adik-adik kita dari mana ini sebentar. Saya pengen hadirkan musikalisasi puisi dari siswa-siswi SMA aja deh. Ini dari SMA Negeri 1 Kendari, sebuah kota, dari puisinya Ahda Imran. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Kota ini berakhir di sebuah bundaran jalan, di sebuah hotel dengan lampu-lampu kamar yang selalu dipecahkan orang. Setiap malam suara-suara lenyap ke arah jembatan
Ya, masih dilanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik, si Koja Sastra. Di Koja Sastra di edisi yang ke-241 ya. Tanggalnya 29 Mei 2025. Nah, masih bersama saya Ribut Andi dan juga ada Mas Yaya nih. Aku tuh kemarin tuh ketika bikin flyer itu bingung. Namanya itu Yaya Rozak atau siapa sih sebenarnya? Nama aslinya. Itu nama panggung kan, nama Yaya Rozak? Nama sayang teman-teman. mungkin ya. Itu nama asli saya itu Abdul Rozak. Abdul Rozak kan. Iya. Nah, itu. Cuman aku lebih enakan nulisnya Yaya Rozak. Lebih Iya. lebih menjual. Lebih menjual dan tidak salah. Nah, Tidak mungkin salah. nah, oke. Ini disclaimer aja ya, istilahnya untuk meyakinkan bahwa oh ini bener itu. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang sekelumit tentang masa lalu teater kita. Nah, perjalanan 19 tahun teater kita, hal apa yang membuat teater kita bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin kekeras kepalaan teman-teman ya. Heeh. 29 pas. 29 ya. 96. Oh iya 29 Iya, benar. iya. 29 tahun benar. Lumayan, kalau gadis lumayan. Sudah inilah. Kalau di desa sudah perawan tua tuh. Iya. Mungkin itu kekeras kepalaan teman-teman dan di antara kami itu tidak ada yang senior, yang itu, yang tua, yang itu tidak ada. Hampir Oke. semuanya merata. Punya suara yang sama gitu, punya Oke. andil yang sama. Heeh. Rata-rata saja, jadi tidak ada yang terlalu menonjol, tidak ada yang terlalu dominan. Itu yang keren. Iya, mungkin itu ya. Heeh. Jadi kalau tukaran gitu ya rame, tukaran, diskusi gitu ya. Nggak ada yang mendominasi gitu. Mungkin yang bikin bertahan itu ya. Regenerasi jalan. Generasi paling akhir kami ya itu Mas Lutfi Otong itu. Hasil workshop kalau tidak salah tahun 2003. Oh 2003. Ya, 2003. Yang masih aktif ya. Yang tidak aktif ya banyak sekali yang masih bergaul tapi enggak ikut latihan bisa. Oke, kalau latihan rutin berarti masih jalan terus sampai sekarang. Kalau latihan teater, latihan dasar gitu sudah Enggak lah ya. Ketemu diskusi gitu Paling diskusi gitu ya. Mau kalau misalkan mau ada latihan dasar kayak gitu paling jelang-jelang mau bikin pentas gitu kan. Betul, refreshing apa tubuh kita gitu ya. Ya. Baru lah. Karena kalau misalkan dituntut untuk latihan kayak gitu, kita sudah nggak ada waktu. Tidak ada waktu Mas itu. Sibuk kita. Iya, diserahkan ke masing-masing anggota lah. Iya, Terserah mau iya. latihannya kapan, yang penting ketika dibutuhkan fisiknya siap. Iya, orang yang di teater kampus aja latihan rutin aja biasanya nggak jalan. Karena waktunya ya mungkin. Iya, kita kehidupan kita tuh terlalu banyak disibukkan untuk hal-hal yang oke, itu dianggap penting lah ya. Tetapi sebenarnya seberapa sih pentingnya gitu loh. Itu kan yang bisa ngukur diri kita sendiri gitu loh. Nah, kita sayangnya kita nggak cukup waktu atau nggak cukup diberi kesempatan untuk mengukur kadar kepentingan dan tidaknya itu tadi. Iya kan? Iya, karena kebutuhannya enggak selalu sama ya. Iya. Coba deh, gini aja deh, 24 jam kita hidup setiap hari. Berapa jam waktu yang kita berikan untuk diri kita merenung tentang saya hari ini ngelakuin apa sih? Penting nggak sih untuk saya lakuin? Terus besok lagi saya perlu nggak ngelakuin hal yang sama? Kayaknya refleksi waktu untuk refleksi kita sudah habis deh. Iya. Iya kan? Iya. Makanya sebenarnya teater, saya malah justru wah ini untuk garapan teater kita nih bisa nih. Teater itu ketika kumpul, saya pikir perlu bukan untuk melakukan memorabilia ya, diskusi memorabilia dulu gimana sekarang gimana, tetapi lebih pada yuk kita merefleksi diri, kita kalau istilah agamanya muhasabah lah gitu. Kesah-kesahan gitu. Iya kan? Cowoknya. Terus nanti merenung bareng apa sih
tujuan akhir dari terminal ini baru terminal keberapa nih, terus nanti kita mau kemana. Nah itu nanti akhirnya ketemu bahwa dan akhirnya menemukan penegasan bahwa oh ya kalau begitu saya harus berteater itu ya kayak gini nih. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu Sebetulnya kayak sih gitu. di teater berlatihnya tidak melulu fisik ya harusnya. Itu membaca, Iya. juga itu berlatih juga, menonton gitu. Terus Heeh. men-sharing gitu bacaannya, tontonannya kepada teman-teman waktu bertemu gitu, diskusi, Iya. mendiskusikannya dan meresponnya gitu. Saya kira itu latihan juga ya. Heeh. Tidak melulu fisik harus Oh iya benar. pahong, harus pola vokal gitu. Karena dulu kalau saya dengan teman-teman di komunitas waktu di Semarang itu aku dirikan komunitas godong itu, yang saya lakukan seringnya refleksi diri. Jadi nggak harus model meditasi sih refleksi itu. Iya. Bentuknya bisa apa aja kan. Iya. Misalkan tiba-tiba kita nongkrong di warung burjo misalkan. Yo, nongkrong warung burjo. Wah, sambil sehabis makan burjo itu kita ngobrol santai terus ya biasalah. Awal mula diawali dengan keluh kesah dulu itu. Itu penting loh. Iya. Keluh kesah itu penting loh. Wadul. Tapi masih mending keluh kesah itu dilakukan di lingkaran kita sendiri. Iya, lingkaran yang deket gitu ya. Iya makanya dulu saya membangun komunitas itu dalam rangka untuk mewadahi keluh kesah itu supaya keluh kesah dia itu nggak kemana-mana. Iya. Ah. Dan itu bisa jadi sumber inspirasi juga. Betul. Akhirnya kan cara pemecahan masalah bisa jadi itu dijadikan naskah terus kemudian nggak tiba-tiba aja ketemu solusi. Nah, harusnya penyelesaiannya kayak gini nih. Kan itu. Iya. Akhirnya teater bisa hadir sebagai pemecah solusi atas berbagai masalah. Betul. Dan ada latihannya juga itu Mas Ibu. Dulu saya pernah dilatih sama Mas Oso gitu ya. Metodenya kita merem gitu, terus mengingat-ingat dari mulai kita bangun tidur sampai datang ke tempat latihan itu diingat-ingat dulu. Itu mungkin latihan refleksi juga ya kan? Iya, itu refleksi betul. Refleksi Itu kan? refleksi betul. Apa yang sudah dialami, ngapain saja. Itu asik tuh. Saya juga pernah mendapatkan latihan itu. Jadi ternyata ya itu tadi karena akhirnya fungsi teater itu bisa sampai pada aspek refleksi itu tadi. Siapa nih? Tong. Silakan mendapatkan diri monggo. Nah, kita lagi ngobrolin dirimu nih, Tong. Iya. Kenapa diriku? Silakan bersebelahan dong sama Mas Yaya. Nah, mic-nya bisa ambil mic yang ini deh. Nah itu. Nah, karena ini tadi kita kan tadi sempat ngobrol tentang sepak terjang teater kita sepanjang masa gitu kan. Ternyata teater kita sudah hadir di Pekalongan ini tahun 96 dengan senior yang luar biasa termasuk Mas Yaya nih, pionir beliau. Oh iya, mesti. Ya. Kalau Ragukan lagi. iya. Nah, Mas Otong, Iya. aku mau tahu nih, Mas Otong bergabung ke teater kita sejak tahun berapa? Oh iya, aku tuh bergabung ke teater kita dari 2002. Oh, 2002. Iya. Oh, lumayan juga 2002. ya. Senior juga ya. Iya. 2002 tuh aku ya dijerumuskan oleh seseorang yang bernama Bapak Simon. Oh, Simon. Iya. Iya. Awal mula Simon. Itu suruh ikut workshop gitu. Dulu tuh workshopnya di pantai Pasir Kencana gitu ya. Selama seminggu kalau nggak salah. Ya, aku ikuti proses workshopnya. Awalnya coba-coba, akhirnya menjadi ketagihan. Jadi iya kecanduan. Kecanduan. Iya, jadi Teater adalah candu itu ya. Iya sih. Gitu. Iya. Itu kan diajakin sama Simon. Iya.
nggak nanya apa sih maksudnya gitu, ini apaan gitu waktu itu. Oh ya mesti ada tanda tanya di dalam kepala tuh mesti ada kan. Oh, ini tuh apa kayak. Awalnya kan memang aku dulunya di sekolah SMK 2 kan. Di situ ada dan kebetulan pelatihnya Bapak Simon kan. Ya kebetulan. Itu saya belum langsung excited gitu kan. Belum langsung tertarik sama dunia teater. Saya lihat-lihat dulu gitu. Itu tuh apa kayak yang membuat saya tertarik itu malah justru proses latihannya. Yang membuat tertarik itu ada ketika proses latihan olah vokal gitu kan, olah vokal terus ada olah tubuh gitu. Kok ada yang teriak-teriak gitu. Ini apa ini kan? Membuat bingung juga kan. Akhirnya setelah saya melihat beberapa bulan, ternyata Mas Simon ngajakin gitu. Ikut teater enggak gitu. Teaternya opo. Teaternya barang opo gitu. Wes pomen anu api-api gitu. Ya wes saking mungkin pada waktu itu mungkin saking lugunya gitu. Iya. Diajakin ya udah ikut aja. Ikut aja ya. Iya, ikut workshop. Ya udah sampai sekarang. Gitu ya. Nah, pernah dapat pelatihan yang sangat berkesan apa Mas Otong? Oh ya mesti ada latihan sangat berkesan tuh waktu kita menggali imajinasi kita olah sukma kan menggali itu tuh rasanya kayak disuruh apa ya, kita tuh keluar dari diri kita. Di situ apa ya, merasa terchallenge gitu kan, merasa tertantang gitu. Loh, emang bisa ya gitu. Kita itu bisa keluar dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita sebenarnya gitu. Nah, akhirnya ya udah lakukan gitu. Itu awalnya memang kita distimulasi kan, distimulus oleh dirangsang sama mentor-mentor dulu. Nah, kebetulan mentor yang olah sukma itu Mas Bowo yang Mas kemarin Bowo. Iya, Mas Bowo. yang kemarin di sini itu. Minggu lalu ya. Keren. Ya, Mas Bowo tuh bisa tuh istilahnya kita tuh bisa membaur dengan dia juga pintar merangsang kata-katanya kepada si para pesertanya workshop atau itu kan gitu. Akhirnya ya kok bisa gitu. Ternyata aku ikuti, loh kok ternyata aku juga bisa kayak. Rangsangan yang dasar itu kita tuh disuruh menjadi waktu itu menjadi ular gitu kan. Coba kamu menjadi ular kayak mendesis gimana? Oh gitu. Ya kok emang bisa ya kayak. Ya kamu harus bisa, kamu harus fokus gitu. Ternyata saya lakuin, yo kan banyak yang lihat, loh kamu malah paling bagus katanya. Sampai gak gitu nyangka juga. Iya. Itu paling salah satu yang paling berkesan gitulah. Latihan-latihan kayak gitu proses itu. Ngeri ya. Iya. Asik juga nih. Kalau latihan mental pernah nggak dapat? Pernah. Ngapain dulu? Nah, itu biasanya paling seru tuh. Iya. Dulu tuh sempet disuruh apa? Jadi orang gila. Iya. Latihan mentalnya kan. Itu. Sudah terjun langsung. Iya, saya dulu waktu latihan mental itu tetangga kan ada yang ngeliat tuh. Terus langsung nanya sama ibu, anakmu ngopo kayak neng jalan lho, napa? Dipikir apa anakmu sedan apa ya? Tapi itu asik. Iya. Dari latihan mental itu saya dapatkan dapatkan sesuatu yang berbeda itu.
Saya dulu anak yang pendiam lah, bisa dikatakan anak pendiam, Iya. malu-malu, nggak pede gitu. Dari latihan mental itu akhirnya terbangun rasa pede dan berani ngomong. Zaman dulu nggak secerewet ini aku, nggak mungkin aku jadi penyiar. Zaman kalau ngelihat zaman dulu, Iya, iya. Heeh. Iya, akhirnya tuh imbasnya sekarang. Iya, Efeknya. iya, efek gitu, Efek efek ya. betul. Banyak sih hal-hal. Kalau Mas Otong gimana efek yang dirasain pada waktu ini? Ya, efeknya tuh ya banyak ya. Apalagi kan sekarang sudah istilahnya sudah berkeluarga, sudah terjun langsung gitu. Terjun langsung. Ya, benar. Betul. Heeh. Akhirnya ilmu-ilmu yang kemarin yang dulu itu kita sempat di workshopin dan ya masih sekarang sebulan sekali apa seminggu sekali kita latihan pun masih bisa diterapkan kan di kehidupan kita, kayak istilahnya kalau di dalam panggung kan ada istilahnya sadar kan, ya, kesadaran. Nah itu kita bisa mengambil tuh intisari kesadaran di panggung itu bisa diaplikasikan ke kehidupan gitu. Iya, Ya, kita benar. ya istilahnya make sense lah, kayak sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi manfaat banget. Oh iya, makanya ini. Nah, ini sebenarnya pas banget ya, ini bahasa iklan banget nih. Bahasa iklan banget. Iya. Jadi rugi kalau Anda yang hari ini belum mendaftarkan, masih buka ya pendaftaran Oh, ya? masih. Nah, yang belum mendaftarkan untuk ikut workshop teater, karena banyak manfaat tentang teater. Orang kan gini Mas ya, ini mungkin butuh di disclaimer ya dari teman-teman nih. Iya. Banyak orang yang beranggapan bahwa masuk ke dunia seni itu semacam masuk ke dalam neraka dalam kehidupan gitu loh. Seolah-olah kan gitu ya. Iya. Orang kan selalu oke deh, kita nggak usah jauh-jauh. Orang tetangga-tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita, itu kan selalu berpikir bahwa emang bisa hidup dari kesenian. Iya. Kan selalu gitu ya. Iya, ha. Padahal kalau mau ditanya lagi, emang selama ini kamu hidup? Bisa dibalik loh. Iya. Emang selama ini kamu hidup dari itu kan? Enggak juga. Hidup itu bukan soal kita jadi apa kan sebenarnya. Bukan soal kita kerja apa, tapi kita ngelakuin apa, ya kan? Iya. Doing something to get something. Yes. Ya kan, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi orientasinya bukan untuk mendapatkan, tapi lebih ke kita melakukan sesuatu itu untuk memberi manfaat sehingga orang akhirnya ada timbal balik. Itu yang kita pelajari di teater kan itu. Iya, Iya. iya. Iya Ya betul. kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau saya itu pedomannya kayak gini. Ha-ha. Akhirnya setelah beberapa ya puluhan tahun ya dari 2002 puluhan tahun belajar ke teater, akhirnya saya menggarisbawahi ya satu makalah lah ya. Khairunas anfa'uhum linnas gitu kan. Ya itu. Jadi sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kata-kata itu bisa diterapkan di dunia panggung ataupun di dunia sehari-hari kita gitu. Dan nyambung di dunia teater juga kan. Ya, bagaimana kita menjadi katakanlah kalau di panggung menjadi aktor, bisa menjadi perangsang bagi lawan mainnya, bisa menjadikan bermanfaat. Kalau kita main untuk penonton kan bisa bermanfaat bagi bagi yang lain, bagi tim-tim yang lain juga kan. Kayak gitu. Ya Kalau karena saya kayak gitu. teater itu kan bukan kerja sendiri ya. Iya. Iya. Kerja tim. bareng, kerja tim. Ini asik nih. Otong
ini beneran kamu Tong? Sudah berubah. Soalnya aku kalau lihat dia itu ya, kan kalau kesehariannya itu kan kayak orang cool banget gitu ya. Oh. Wah, cool, tenang bawaannya, nggak banyak omong gitu loh. Fuck, begitu di sini langsung beng. Itu, iya ya. Cocok banget jadi narasumber harinya. Iya loh, orang-orang teater itu biasanya kalau pada akhirnya jadi narasumber itu pintar-pintar tuh mereka. Iya. Pintar ngeles gitu ya. Satu itu karena mungkin bacaannya banyak gitu kan. Terus juga proses dia kan gini, yang namanya ketika kita di atas panggung kan kita selalu menerapkan bagaimana prinsip di atas panggung kan. Iya, Iya kan. Iya. Ketika kita berhadapan dengan orang banyak itu, oh berarti ini anggap saja ini adalah panggung, maka kita sedang memainkan peran kan gitu. Ada kaidah-kaidahnya. Iya kan, makanya gitu. Makanya ya sama, ketika saya berada di studio itu ya saya anggap itu adalah panggung dan orang yang mendengarkan saya adalah penontonnya. Iya. Iya kan. Nah, maka saya harus gimana caranya meyakinkan orang bahwa ini loh yang saya bawakan tuh ini begini dan itu apa ya, katakanlah cukup bermanfaat untuk mereka. Nah soal apakah itu nanti ada manfaatnya atau tidak beneran, itu kan bagaimana sikap dari penerimaan penonton, iya. gitu kan. Nah itu, Mas Yaya, Ya. ini boleh nggak di-spill kejutan apa sih yang mau diberikan teater kita ke depan nih selain workshop? Ke depan itu setelah workshop kami punya rencana mau bikin pentas sekitar bulan November atau Desember, mungkin November ya. Oh akhir tahun nih ceritanya. Itu sebenarnya bukan pentas sendiri, itu masih rangkaian dari workshop ini. Jadi setelah acara workshop itu kami mengajak teman-teman peserta yang ikut workshop ya, untuk pentas main. bareng. Iya, pentas bareng. Yes, keren. Bisa bergabung dengan kami dalam satu naskah atau mereka kalau misalnya punya komunitas dan pingin pentas bisa gabung juga ya. pentas sendiri dengan komunitas mereka masing-masing dengan naskah yang ada di bukunya Mas Abrar. Oh iya. Aku udah baca sih, itu keren. Iya, bagus. Apa ya? Tema-temanya sangat ya seperti yang diakui oleh Mas Bowo sendiri kan, bahwa ada beberapa penyesuaian disesuaikan dengan zaman dan lain sebagainya. Tetapi masih relevan dan sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Saya baru menyelesaikan satu naskah yang tombol itu. Wah, Betul. gila. Rencana kami mau mentaskan tombol. Oh, itu yang ada keren. kita ya. Iya. Itu keren tuh. Tombol itu keren. Aku ikut main dong. Oh iya. Oh, tentu. Tentu dong. Alhamdulillah. Bersyukur sekali kalau Pak Ribut mau main. Aku ikut main dong. Beneran aku udah lama kan menginjakkan kaki di atas panggung. Iya. Kebetulan kan itu butuh pemain yang banyak kan. Iya. Iya. Dan itu kan ini ya. Aku bayangin jadi baca novel sih. Baca naskah drama itu akhirnya tergugat pikiran. Ini mengimajinasikan pentasnya gimana. Aku langsung kebayang loh. Wah, ini berarti ini kayak gini nih. Oh, ini kayak gini nih. Langsung aku bayangin, wah ini kalau dipentaskan model karikatural. Keren banget tuh. Iya. Tombol itu karikatural banget soalnya. Iya. Naskahnya karikatural banget. Dan Gitu. sangat cocok ya, sangat sesuai dengan Iya, zaman sekarang. keadaan kita sekarang. Keadaan sekarang kan memang kita kan segala sesuatu di remote kan. Di Iya. remote dan dikondisikan gitu. Orang-orang ini kan dikondisikan. Iya, benar. Makanya nggak bisa kemana-mana gitu. Iya. Dan nggak bisa bicara apa-apa. Terlalu ngeri sekarang gitu. Bicara apa aja salah gitu ya. Iya. Aduh. Itu relate banget. Naskah tombol itu relate. Mas Bowo kemarin minta saya untuk bikin ini dong, resensi. Oke deh, nanti tak bikinin, tapi aku harus selesaiin dulu satu buku ini ya. Karena untuk membuat resensi kan harus membaca keseluruhan. Iya.
supaya paham apa ini yang mau dinilai gitu kan itu. Tapi aku seneng nonton membaca naskah dramanya Mas Bowo. Ini keren, dan beberapa naskah ya kayak Tombol ini bisa dimainin oleh katakanlah anak sekolah sekalipun. Iya, itu enggak terlalu, maksudnya Belum terlalu berat. Enggak terlalu berat. Dialog-dialognya itu dialognya bahasa-bahasa yang masih sangat bisa dimengerti. Iya, dan masih sangat terbuka kemungkinan untuk mengolah lagi, mengobrak-abrik lagi. Iya. Karena terbuka sekali itu naskah. Iya, itu masih bisa dieksplor, makanya wow, ini bagian ini bisa dieksplor lagi nih. Aku baca itu sambil ngasih catatan itu sampai bukunya udah coret-coret itu. Iya, kalau aku baca buku itu buku nggak pernah bersih setelah itu. Pasti aku coretan karena katakan misalkan ada kesalahan ejaan atau apa itu selalu aku coretin karena saya ingin membiasakan diri untuk membaca secara cermat gitu loh. Iya. Supaya tidak sekadar membaca lepas setelah itu hilang gitu. Iya. Nah, bagian mana yang kira-kira penting itu selalu aku coret-coretin. Makanya bukuku nggak pernah ada yang bersih. Nggak ada yang bersih. Pasti ada coretan-coretan. Soalnya setelah aku baca itu biasanya aku bikin review. Oh gitu. Iya. Yang resensi itu tadi. Kan lumayan juga tuh, Iya. ada penghasilan juga dari situ. Iya. Oke. Nah, itu kan berarti pentas dalam rangkaian workshop ya, Iya. berarti ya. Kenapa diambil bulan November atau Desember? Karena saya kira waktu yang memungkinkan ya. Ini kan kira-kira Juni selesai workshop. Terus Agustus, September dulu mulanya rencananya September, tapi kok dilihat terlalu mepet. Akhirnya kita yang paling mungkin itu ya November paling. Oh, November karena ini ya, mengingat butuh waktu untuk berlatih. Butuh berlatih dan butuh manajemen, butuh Oh iya. menggali funding juga kan. Oh ya. Aku mau ngomong soal itu nanti. Nanti di belakang aja. Oke, siap. Jangan di atas. Aku kemarin dipesenin sama Mas Imam. Oh gitu. Iya. Nanti kontak-kontakan sama Mas Jaya. Oh iya, nanti deh. Ada sih kontak yang bisa dihubungi. Aku lupa mau ngobrolin itu, dan aku belum ngontak ke orangnya, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa. Karena aku butuh ngerti apa sih yang dibutuhin kan gitu. Iya, betul. Oke, itu dan kita masih akan berlanjut lagi sampai nanti pukul 9. Nah, tapi sebelum kita lanjutin obrolan, satu musikalisasi puisi terlebih dahulu dibawakan oleh teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Negara Bali ya. Bukan Negara Bali ya, bukan. Negara itu nama nama kota atau kabupaten di Bali. Judul musikalisasi puisinya adalah Sajak Matahari, buah karyanya W.S. Rendra. Kita simak bareng-bareng di sini di Koja Sastra. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Kakimu terbenam di dalam lumpur, kamu harapkan beras seperempat kantang. Dan di tengah
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Nikmati kenyamanan dan kemewahan dengan Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center. Jangan lewatkan promo spesial kami, Tropical Breeze. Segarkan hari Anda dengan setiap tegukan. Atau pilih Triple Treats untuk pengalaman menginap tak terlupakan. Superior Room, sarapan gratis untuk 2 orang, hidangan khas Asia seperti nasi goreng iga, buntut, seafood, hingga bakso. Serta 2 cangkir kopi atau coklat gratis. Plus, dapatkan diskon 10% di Zam-Zam Restoran dan 5% saat berbelanja di Gria Batik Mas. Makin istimewa dengan layanan antar gratis ke Gria Batik Mas Workshop dan Museum Batik serta harga spesial untuk Beach Safari Batang. Hadir pula Breakfast Time setiap hari di Zam-Zam Restoran dan Nusantara, sajian khas yang membawa kehangatan tradisi ke meja Anda. Datang naik kereta, tunjukkan boarding pass Anda saat booking dan dapatkan harga spesial mulai dari Rp554.000 per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 10% di Zam-Zam Restoran serta layanan jemput antar gratis dari stasiun. Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center, pilihan tepat untuk liburan dan perjalanan bisnis Anda. Kunjungi kami di Jalan Imam Bonjol nomor 53 Kota Pekalongan. Hubungi sekarang di 0811 2503 3441 atau 0285 443 9999. Rasakan pengalaman menginap luar biasa bersama Aston Pekalongan. Selamat pagi Elektrizen. Dari pantauan udara kami pagi ini, lalu lintas transaksi di aplikasi PLN Mobile tampak... Hah? Padat merayap? Kenapa bisa seramai ini? Karena sedang berlangsung program Gelegar PLN Mobile 2025. Betul sekali. Kami memantau arus padat di jalur bayar token, belanja marketplace, hingga bayar tagihan. Semua sibuk transaksi karena ada hadiah yang luar biasa menanti. Ada mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, dan banyak hadiah lainnya. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan tukarkan dengan hadiah langsung atau kupon undian 3 bulanan. Masih ada hadiah akhir tahun juga pemirsa. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin, jangan cuma jadi penonton. Yuk, ngebut transaksi di PLN Mobile. Kumpulkan poinnya dan tukarkan dengan hadiah yang kamu mau. Periode program mulai Mei hingga Desember 2025. Transaksi asik, hadiah menarik di Gelegar PLN Mobile 2025. Sedang cari elektronik berkualitas dengan harga terbaik? Berkat Jaya Elektronik jawabannya. Kami hadir dengan pelayanan terbaik, barang 100% original dan 100% baru, lengkap dengan garansi resmi pabrik. Sebagai dealer resmi brand ternama, kami menyediakan semua jenis barang elektronik dari berbagai merek. Belanja makin mudah dengan layanan antar gratis ongkir, garansi purna jual terbaik, serta opsi pembayaran kredit untuk kenyamanan Anda. Belanja di Berkajaya Elektronik lebih untung. Dapatkan promo cashback dan diskon setiap hari, hadiah langsung, serta kesempatan memenangkan undian spektakuler. 10 unit kulkas dan 10 unit mesin cuci. Ingat, Berkajaya Elektronik hanya ada satu di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan. Tidak ada cabang lain. Jangan sampai salah pilih ya. Datang dan temukan elektronik terbaik dengan harga paling hemat hanya di Berkajaya Elektronik. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Menunggu Ayah, karya Hana Francisca. Bibir tumbuh di pagar, belimbing manis
dari ujung hutan, ilalang berbisik meniupkan pakailah sandalmu sayang sebelum ayahmu pulang. Selalu terbang tak pernah Langit sore kini temaram, gadis melangkah menuju malam. Ilalang berbisik bersama dahan, memandang gadis di ujung jalan. Iya, menit ke-21 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik ya. Nggak terasa, sudah 1 jam lebih kita ngobrol seputar masalah teater. Apalagi ngomongin soal teater kita yang usianya sudah 29 tahun. Wah, ini suhu nih 29 tahun nih. Aku harus berguru lagi nih sama para suhu ini. Cocok suhunya dengan suhu asli. Iya, suhunya 25 derajat nih. Nah, tadi kita sudah ngobrol panjang ketika kita break tadi ya. Nggak kita siarin tadi. Padahal itu tema yang lebih seru. Tapi mungkin kita bisa spill lagi untuk obrolan itu. Nah, selama ini kan saya nggak tahu ya, seberapa yakin sih teater kita masih akan bertahan. Kira-kira berapa tahun lagi umurnya teater kita? Ini sudah 29 tahun. Iya. Doanya sih selama mungkin ya.
selama kita masih punya semangat, selama masih punya mimpi, saya pikir bisa selama-lamanya. Mudah-mudahan ya. Selama mungkin lah. Cuman kan untuk bisa selama mungkin kan berarti kan ada effort yang harus dilakukan. Iya. Kuncinya menurut saya harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Kondisi kekinian lah ya. Jadi tidak boleh abai dengan apa yang kita alami sekarang ini. Harus selalu mengalir dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tentu saja keadaan kita dulu waktu kita pernah latihan pertama-tama, bentuk-bentuknya, bentuk pementasannya, bentuk penampilannya itu pasti sudah berbeda dengan kondisi sekarang. Berbeda jauh, betul. Iya, jadi perbedaan itu harus bisa kita baca, kita sikapi, kita respon dengan layak, dengan baik. Mantap nih. Iya, makanya kan nanti di tanggal 14 ya Mas. Iya. 14 Juni ya. Iya. Itu workshop itu suatu bentuk sebagai apa ya? Sebagai konsistensi kita ya. Iya. Bahwa teater kita itu sebenarnya masih ada gitu. Ya. Cuman kan beberapa tahun kemarin ada istilahnya misgenerasi ya, miskomunikasi antara sempet ya. Iya, sempat ya? misgenerasi beberapa tahun akhirnya kita tuh kayak kita mengadakan workshop ini kayak istilahnya sebagai newbie anak baru gitu. Intinya ya gini ya, kita mau belajar lagi, mau belajar kembali, belajar lagi. Kita nggak mengurung diri untuk menerima hal baru. Kita tuh nggak eksklusif gitu, tetap kita menerima perubahan zaman pada zaman sekarang, menerima bentuk generasi Z sekarang, menerima pola pikir dan ide-ide baru ya Gen Z sekarang yang katanya digadang-gadang menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Iya kan? 2045 ya? Iya. Ya moga aja itu real lah ya. Iya. Tapi ini menarik ya. Beberapa waktu lalu, berarti hari Sabtu kemarin, itu saya sempat ya, minggu lalu itu sempat ngisi semacam diskusi via online Zoom. Di forum diskusinya teman-teman teater di Aceh. Ini menarik bahwa persoalan di Aceh pun hampir nyaris sama, bahwa teater hari ini mengalami mati suri gitu. Nah, kematian atau mati surinya teater ini salah satu pengaruhnya, faktornya adalah gap antar generasi. Nah, gap yang terlalu jauh, terlampau jauh dan menghasilkan kesenjangan. Kesenjangan ini bukan dilihat hanya dari sisi tidak ada urusannya dengan ekonomi ya. Orang selalu ngomong bahwa kesenjangan pasti urusannya ekonomi. Enggak, ini bukan soal ekonominya, tetapi lebih pada cara berpikir dan cara pandang. Iya. Ya kan? Generasi terdahulu merasa bahwa mereka sudah cukup punya pengalaman dengan kekayaan pengetahuan yang mereka peroleh selama mereka menghayati teater. Terus kemudian generasi-generasi terdahulu ini berusaha mencari saluran nih supaya pengetahuan yang ada di dalam kepalanya ini bisa tersalurkan gitu, nggak tersumbat. Tapi begitu ngelihat generasi Z yang sekarang gitu, mereka ngerasa loh, ini pengetahuanku kok malah jadi kena sumbatan ya. Nah akhirnya ini yang akhirnya menjadi persoalan bagi teman-teman teater di Aceh waktu itu yang pada curhat itu. Nah apakah itu terjadi juga di teater kita? Bisa jadi terjadi ya, bisa jadi terjadi. Tapi ya itu, terakhir kita pentas teater dengan nama teater kita itu tahun 2012.
tahun 2012 itu naskahnya Mandi Kopi punya Mas Tamakun. Dan alhamdulillah waktu itu penerimaannya lumayan besar. Iya. Iya, karena kami menampilkan bentuk teater musikal ya. Iya. Teater musikal, penontonnya itu satu sositet penuh itu kalau Penuh, tidak salah. malah luber kayaknya. Iya. Oh. Kayaknya malah ada yang masuk tanpa tiket Iya, karena tiketnya iya. habis jadi ya. Oh iya, Mandi Kopi itu monumental banget itu. Iya. Cuman aku nggak nonton ya. Tahun berapa sih? 2012. Oh iya. Desember. 23 Desember kalau itu. Aku kayaknya masih luar kota deh. Iya. Heeh. Dan saya kira mungkin ya akhirnya kami bisa ambil kesimpulan bahwa ya kita harus tahu kondisi sekarang itu yang dibutuhkan penonton itu seperti apa sih yang bisa nyampe gitu. Intinya kan sebuah pertunjukan, sebuah pementasan itu menyampaikan pesan kan ya Pak Ibu ya. Bagaimana caranya pesan itu bisa nyampe kan bisa bermacam-macam tergantung kondisinya, tergantung siapa yang akan menonton gitu. Nah, tantangan kita teater dewasa ini mungkin begitu, mungkin harus peka atau harus fleksibel lagi, menemukan cara-cara gitu supaya lebih bisa komunikatif lagi dengan audiens. Ada nggak kepikiran bahwa mau membawa teater kita itu ke ranah yang lebih serius lagi, misalkan ke industri barangkali? Bisa jadi. Karena itu sekarang kan segala sesuatu diindustrialisasi kan. Musik industri banget kan. Sekalipun ya sekarang itu kan orang kalau musik ya, musisi baru itu kan mereka mungkin malas nih ke mayor label gitu kan. Mereka bikin aja rekor sendiri, tapi kan dengan adanya media sosial mereka unggah sendiri dan tapi kan konsepnya tetap industri. Iya kan, konsepnya tetap industri. Iya. Saya kira harus ada nalar begitunya ya, tidak melulu idealisme yang betul. gitu kan. Ya tetap idealisme harus kita pegang teguh ya, betul. tapi harus realistis juga bahwa kita harus selalu berproduksi. Nah, produksi itu kan harus ada audiens yang terima gitu kan. Kalau kita cuma melulu mengagungkan idealisme ya bisa jadi kita akan ketinggalan juga. Nah, kemungkinan tadi kelompok-kelompok yang tersumbat itu yang agak kesulitan itu karena gagal menyesuaikan kondisi itu. Itu dia ya. Sementara teater-teater yang lain yang kekinian gitu, contohnya dari teman gitu, teman itu berarti apa? Teater Musikal Nusantara itu. Saya kira bagus-bagus aja itu nasibnya. Bisa nyampe, bisa pementasannya berhasil, baik di panggung ataupun di film-film gitu kan, lumayan bagus itu. Teater Koma juga keren. Teater Koma bagus sekali. Teater yang tua tapi fleksibel gitu ya. Iya, dia kan bisa sampai masuk ke industri, ya kan, bahkan diterima sama media. Waktu itu kan Metro TV juga nayangin juga kan. Jadi kabaret opera waktu itu yang ditampilkan secara reguler mingguan pula. Dulu di Mas Wandi ya. Belum lagi yang program-program yang katakanlah yang model dialog hanya 2 orang, misalkan kayak Butet dan Slamet Raharjo. Waktu itu Mas Butet, Mas Slamet, Mas Wani ya kalau itu. Iya, 3 orang itu sentilun itu. Itu kan saya pikir kita perlu belajar ke sana. Artinya jangan beranggapan bahwa kan itu di Jakarta. Ya kan? Orang kan selalu begitu. Ya itu kan di Jakarta, wajarlah, koma besar. Kami kan cuma di saya pikir semangatnya bukan itu. Justru harusnya kota kecil lah yang harus membesarkan diri supaya menjadi kota besar. Jangan lagi-lagi membesarkan kota yang sudah besar. Iya kan? Itu. Jadi nalar kita harus global sekarang. Iya. Jangan mentang-mentang di daerah terus tertutup dengan keadaan yang di luar sana. Jadi pikiran kita harus global, tindakannya boleh lokal tapi pikirnya harus global kan gitu kata-kata orang itu. Bertindak di lokal tapi impactnya global, spektrumnya kalau perlu sampai ke luar angkasa gitu kan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi itu kayaknya, sudah menyempit antara lokal global sekarang. Udah enggak. Di mana-mana saja bisa sekarang diakses dari mana-mana. Betul. Bahkan makanya
kemarin waktu ngisi di Aceh itu saya sempat ngomong ke teman-teman bahwa forum diskusi semacam ini sebenarnya sangat menarik gitu. Karena dihadiri oleh semua pegiat teater di Aceh pada waktu itu. Dan saya katakan bahwa kalau bisa semangat ini ditularkan ke daerah lain. Yang paling dekat dulu deh, misalkan Sumatera Utara, nanti direbetin dulu. Berikutnya sampai bila perlu semua daerah itu akhirnya punya forum diskusi yang terbuka, baik itu via daring ataupun luringnya ada gitu. Nanti, apa yang dibahas apapun itu. Jangan tertutup hanya untuk forum pegiat teater aja. Siapapun boleh datang. Siapapun boleh berbicara gitu lah. Nah, nanti itu bisa jadi bahan untuk diobrolkan. Karena kan gini, kalau konsepnya saya mencoba untuk memahami konsepnya Jacques Derrida. Dia pencetus teori dekonstruksi. Dia itu kan mencoba untuk dia itu mencetuskan teori dekonstruksi itu berangkat dari pemikirannya tentang teater terlibat atau apa ya istilahnya. Pokoknya jadi dalam konteks teori dekonstruksi itu nasib naskah atau interpretasi atau pemaknaan sebuah naskah itu tidak lagi ditentukan oleh sutradara, apalagi penulis naskah. Interpretasi terhadap naskah ataupun pemaknaan atas naskah itu boleh dilakukan oleh siapapun, aktor bahkan penonton sekalipun. Penonton yang berada di paling belakang itu boleh menginterpretasikan sebuah naskah. Wah, ini kan keren ya. Berarti ini gejala baru nih, saya menangkapnya gitu. Ini gejala baru. Kalau Derrida sudah mewanti-wanti semacam itu, artinya teater harus berubah. Teater harus berubah, mulai melakukan metode baru, strategi baru dalam menangkap isu-isu. Yang dulu itu kan kalau teman-teman penulis naskah itu kan cari ilham gitu ya. Iya kan? Wah, meditasi, nyepi kemana. Enggak, sekarang itu harus melalui teater harus lebih demokratis daripada demokrasi itu sendiri. Betul. Iya, setuju. Itu loh. Supaya itu menjadi praktek bahwa ini loh praktek demokrasi yang sebenarnya. Itu. Apa sih? Ya misalkan itu tadi lewat forum-forum itu, maka kita akan membuka yang namanya ruang temu gagasan. Nah, siapapun bisa bicara di situ secara bergiliran misalkan. Ada pedagang sayur, suruh jadi narasumber. Menarik itu. Terus nanti ada pedagang ada tukang sol sepatu, tukang tukang semir atau apa, yang hari ini mungkin pekerjaannya terancam hilang. Kan belum pernah terbahas tuh. Ruang teater sangat memungkinkan untuk menampilkan itu sebagai fenomena. Media belum tentu mampu membicarakan itu. Dan ekspresi media terbatas. Teater nggak ada batas soal ekspresi. Teater bebas-bebas aja gitu, nggak ada batas gitu. Bentuk gitu kan nggak terkungkung gitu. Harusnya begitu ya. Semua di mana aja bisa jadi tempat ekspresi. Betul. Kan hari ini sudah nggak ada tukang semir sepatu loh. Jarang ya. Iya kan? Jarang. Loper koran sudah jarang ditemui. Iya betul. Iya kan? Koran sudah ada. Loper koran. Room kan dulu loper koran. Iya. Dia aja milih pensiun dari loper koran. Padahal tempatnya itu dulu teater kita sangat berhutang sekali kepada aku sangat tempat ngumpul, Ngumpulnya di situ. tempat informasi, tempat. Aku dulu ngumpulnya di situ. Aku pertama kali ketemu teater kita ya di room itu tadi. Waktu itu ada lomba nulis puisi. Iya, festival menulis puisi cinta tahun. Bukan, yang sebelumnya. Menulis ya? Menulis puisi waktu masih ada Mas Karta, jauh sebelum 2000. Pokoknya aku masih unyu-unyu banget. 2003 kalau nggak salah. 2003, benar. Ada bukunya tuh. Masih aku simpen tuh. Iya. Puisi cinta. Betul. Nah. Masih punya itu. bukunya ya? Masih. Wah, mantap.
Masih aku Kami sudah simpen. punya malah. Karena di situ ada puisiku. Pak Ribut waktu itu juara 3. Juara 3 ya? Heeh. Juara 3 ya. Juara ya tiga. beliau ini. Iya, iya, Lulusan juara 3. Itu. Mama sudah manis ya kalau itu. Udah manis waktu itu ada udah manis. Orangnya kemana sekarang? Saya kurang tahu. Ngilang ya. Iya, yang masih sering ketemu, kadang-kadang ketemu tidak sering Mas Gufron muda. Oh, Mas Gufron muda ya. Kalau beliau masih aktif lah. Nah itu dia, makanya saya pikir bahwa ruang temu gagasan itu menjadi sesuatu yang menarik sih. Jadi itu akhirnya bisa menjadi pentas sendiri tuh. Iya, sumber inspirasi sendiri. Mas. Jadi misalkan menghadirkan tukang sayur untuk bicara tentang pengalaman dia selama hidup itu, dari kapan dia mulai jualan sayur, kenapa jualan sayur, kenapa kok milihnya sayur, kok nggak yang lain, kan gitu kan. Padahal sayur itu sehari itu harus laku, kalau nggak laku layu kan. Nah itu kan tantangan, ya kan. Terus kemudian ada tukang semir sepatu yang sekarang mungkin sudah nggak kerja misalnya, atau cari kerjaan yang lain. Nah bagaimana dia punya pengalaman itu diceritakan, itu menarik. Saya pikir itu akan menarik. Itu bisa jadi pertunjukan sendiri kan, bisa story loh. Itu story loh. Makanya itu story. Nah dari situ kan kita bisa ngambil inspirasi untuk membuat naskah, nyusun naskah baru. Iya. Iya kan? Iya. Kita itu jadi sarana latihan itu akhirnya. Ayo kita observasi seperti itu akhirnya. Bisa jadi kita menampilkan cerita yang berdasarkan fakta. Cerita story itu bisa jadi juga si pelakunya sendiri kita angkat ke panggung. Maksudnya itu, dengan cerita-cerita itu kita kan nanti bisa lihat nih gesturnya gimana nih orang ini. Wah ini kayaknya memang meyakinkan nih, nggak usah jadi aktor pun sudah aktor nih. Main di panggung yang sesungguhnya. Iya. Main di pentas. Tinggal kita manage aja. Manage bahwa nanti akan kita mau bikin cerita gini bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ini mau kita bikin cerita tentang penggusuran pasar. Nanti bapak yang di basur jual sayur nanti begini. Di konsep gitu. Itu langsung dapet itu. Itu bisa kita bikin aja itu Pak Ribut kapan-kapan. Ayo. Boleh. Sangat mungkin. Dibikin program aja. Oke siap. Di teater kita. Boleh. Tapi setelah workshop, setelah pentas itu nanti bisa dijadikan program rutin gitu kan. Dan itu untuk apa ya? Menjaring regenerasi. Oh iya betul. Oh kita sendiri kan masih latihan itu Pak Ribut. Jadi sekarang kita lagi ada konsep bahwa panggung itu bisa di mana-mana. Ini Mas Lutfi lagi latihan baca cerpen, kebetulan lagi baca cerpen itu rencana kita akan keliling. Keren. Kemana-mana ngamen, bisa ngamen, bisa ke sekolahan, bisa ke trotoar gitu, bisa di mana-mana. Iya, bisa. Baca cerpen. Aku dulu pas aku masih ngajar itu di kampus, saya ngajar mata kuliah teater. Terus kemudian mahasiswa saya itu saya kasih tugas akhirnya berupa pementasan. Tapi saya larang untuk pentas di dalam kampus. Oh di luar? Harus di luar kampus. Dan saya larang untuk menyewa gedung pertemuan. Wah gila kan. Terus kemana? Mereka kan nanya tuh, kamu boleh mentas di pasar, boleh mentas di halaman rumahnya Pak RT atau Pak RW, atau misalkan kalau memungkinkan di halaman musola. Iya, masalah kan? Iya kan? Kan nggak masalah, kan yang penting bukan dalamnya. Iya kan? Terus kemudian bisa lapangan badminton di kampung, lapangan bola terserah. Tapi kalau lapangan no panggung, saya bilang gitu. Iya. Pokoknya semua settingnya ya itu seadanya itu. Kamu cuma butuh lampu sama audio, keperluan audio, sudah itu aja. Itu untuk kenapa saya bikin begitu? Satu, untuk menekan biaya produksi yang terlalu besar. Bikin setting itu kan berat. Iya. Ya kan? Mahal. Nah, yang kedua, dengan pementasan setting yang apa adanya, otomatis kostum
bisa menyesuaikan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya tema-tema yang diambil atau naskah-naskah yang diambil ya naskah-naskah yang agak kekinian supaya kostumnya ya sesuai dengan kehidupan mereka. Dan itu saya gunakan sebagai sarana untuk melatih mereka, melatih mental, bagaimana mereka bernegosiasi dengan masyarakat, mereka membaca masyarakat. Kira-kira kalau pentas kayak gini keterima nggak? Kan penilaian masyarakat lebih kejam tuh. Iya kan, kritiknya real. Ki apa? Rapi ya bilang rapi. Siapa ponan biru kan gitu. Jadi ya juga melatih kemampuan aktor untuk menyampaikan pesan kan. Betul, gitu. betul. Tugasnya kan gitu. Iya. Kan. Nah, seberapa pinter kamu melakukan improvisasi biar orang lain bisa menerima pesanmu kan. itu makanya aku tantangannya itu. Tapi akhirnya mereka berhasil ya, istilahnya dalam arti gini. Paling tidak akhirnya pementasan itu dilangsungkan dan ya soal kualitas sih belum terukur ya. Belum. Yang penting itu mereka mau untuk melakukan itu. Dan sebenarnya efek berikutnya sih yang saya sasar sebenarnya efek berikutnya. Nanti pada saat kalian lulus itu nanti akan tahu bagaimana cara berhadapan dengan masyarakat. Iya itu. Itu yang paling penting. Katakan yang jadi bekal mereka nanti setelah di luar teater ya. Itu. Kan itu kan nggak pernah disadari bahwa oh ternyata teater tuh kerennya sampai segitu ya, istilahnya memberikan bekal kepada siapapun yang ikut di dalamnya untuk bisa apa ya tampil sebagai manusia apa adanya gitu loh. Tanpa harus menopengi, harus begini kan gitu. Mas Otong, ini gimana nih? Aku pengen tahu nih komennya, pengalaman apa nih yang seru nih? Pengalaman seru ya. Sebenarnya sih banyak ya pengalaman seru di teater. Terutama pada waktu aku mulai vakum di Geta kan. Aku dari 2006 kalau nggak salah. 2006 sampai 2012 itu aku kebetulan nggak stay di Pekalongan. Saya gimana tuh? Ya merantau kayak Iko Uwais. Woi, ke ini Los Angeles. Enggak sih, ke Jakarta, ke kota-kota Jawa Tengah. Banyak sih. Nah, banyak kota-kota yang aku kunjungi. Dan saya tuh di kota-kota yang aku singgah itu di lalahnya ada komunitas-komunitas kesenian, ya kan, dan di situ ada yang memang aku sengaja bangun sendiri, ada yang memang aku ikut join di situ, gitu. Dan pengalaman serunya ketika aku di sebuah wilayah, aku kemarin dulu tahun 2000 sekitar 2009 2010 aku di daerah Tegal, di daerah Guci kan. Iya, aku tuh di sana tuh nggak ada komunitas kesenian gitu ya. Tapi orang-orangnya tuh excited untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian. Seminggu sekali itu di sana ada kegiatan kayak membaca puisi, keren. Iya. Di Guci itu ya? Iya, di daerah Guci, Bojong, desa Bojong. Di situ ada membaca puisi, ada yang dia rebana, ada membaca sholawat gitu. Hadroh gitu hadroh. Tapi di situ remajanya belum belum ada wadahnya. Akhirnya saya bentuk wadah di situ. Ya udah, saya bangun di situ latihan dengan sistem ya yang ilmu yang aku tahu kan di teater. Akhirnya muncullah di situ kemarin aku kasih nama
itu ceplek. Ceplek. Iya, Ceplek. komunitas ceplek gitu. Nggak bagus tahu tuh. sampai sekarang nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Sampai sekarang. Itu ya apa? Euforia orang-orang sekitar masyarakat sekitar itu ya sempat hidup gitu kan. Beberapa bulan waktu aku di situ dan ya lebih serunya lagi ketika dia komunitas itu mau menambah mau mentas di luar wilayahnya dia gitu. Mau mentas di Slawi katanya dia. Wih, keren. Iya. Dengan konsep ada hadroh, ada baca puisi. Wih, Terus itu beneran hadroh ada tengah-tengahnya ada buat baca puisi. iya, Gila tuh. aku bentuk musikalisasi tapi bentuknya hadroh. Iya. Gila nih. Iya, di Asik nih. tengah-tengah pertunjukan tuh ada puisinya. Ada yang bikin sendiri, ada yang aku ambil dari puisi-puisinya Gus Mus gitu kan. Kan ada relate gitu. Ya, relate kalau Gitu. Rebana betul. Nah, apa ya? Si penontonnya tuh ya lumayan banyak ya. Padahal animonya ya besar sekali tuh di Selawi itu. Nah, karena suatu hal di komunitas itu akhirnya kan aku harus pindah wilayah lagi kan. Nah, akhirnya sampai sekarang nggak tahu deh. Cuman itu ya momen yang paling berkesan ya. di aku belajar teater sampai sekarang kan. Tapi memang benar, bentar nih Mas Otong. Ini asik nih. Entah saya nggak tahu ya, entah ini bener apa enggak, tapi saya ngelihat bahwa rata-rata teman-teman yang pernah berkecimpung di dunia teater yang artinya nggak cuman mampir terus ikut minum terus habis itu pergi gitu. Iya. Tapi benar-benar berkecimpung bergerak di teater. Itu rata-rata gitu deh kayaknya. Ketika datang ke sebuah daerah terus kemudian di daerah ini ada potensi selalu pengen bikin yang kayak gitu. Iya, istilahnya gatal gitu. Nggak asik nih kalau nggak ada gitu kan. Ada, iya. Sebenarnya kan itu kan ini ya rasa kerinduan kan. Kerinduan dulu aku tuh biasa kumpul-kumpul itu ada komunitas. Masa di sini sepi gitu. Iya. Kesepian gitu. Ya kayak kan aku dulu juga gitu. Di Semarang bikin komunitas lagi, di mana bikin komunitas. Sampai aku bangunin ya kayak Mas Otong itu waktu di Belado itu ada satu desa yang dulunya tuh nggak ada kumpulan anak-anak remaja. Sampai akhirnya gimana caranya pokoknya gimana caranya deh anak-anak remaja ini bisa kumpul, bisa belajar bareng dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi itu awal mula kan orang-orang tua di sana pesimis. Apa iya? Kan gitu. Paling nanti bakal lari ke kota lagi gitu loh. Terus saya kebetulan kan di sana ada beberapa mahasiswa saya yang asli sana, terus akhirnya yuk kita bikinin aja wadahnya. Sampai akhirnya dari yang ada gedung madrasah yang nggak mangkrak, nggak dipakai dengan 4 ruangan, itu akhirnya diserahkan kepada mereka. Iya, sebagian buat perpustakaan untuk anak-anak. Begitu perpustakaan buka, langsung tuh buku-buku yang di rumahku sebagian tak angkut ke sana. Ini buat anak-anak tuh. Itu seru, asik loh. Kalau sudah kayak gitu, seneng banget. Terus begitu yang sebagiannya lagi untuk sanggar, jadi semacam tempat berlatih gitu. Sebagiannya lagi untuk tempat kumpulan rapat dan sebagainya. Sampai segitunya untuk belajar bareng-bareng gitu. Jadi mereka seperti mengelola TPQ tapi yang nggak resmi lah gitu loh. Yang penting ada tempat ngaji gitu loh. Tempat ngaji itu untuk kumpul aja sih sebenarnya. Supaya mereka saling bersosialisasi, nggak bergantung sama jajan, nggak pingin mikir untuk gimana caranya hidup sejahtera dengan ke kota besar gitu. Karena urbanisasi di desa itu luar biasa sampai hari ini. Iya sih. Itu seru juga ya. Asik banget. Iya. Kalau Mas Jaya pernah nggak Mas terlibat dalam kayak gitu tuh? Kalau saya
seringnya di teater sih ya. Nggak, Setia banget ya. Saya iya, tunggu pupuk kalau Iya. nggak kemana-mana. Oh iya ya. Iya. Iya sih kalau sudah di sini tuh akhirnya berasa ya udah gitu aja deh. Gitu. Aku aja sekarang gitu. Tapi ya tetap saya punya kebutuhan bergaul dengan kebanyakan sih bukan dari teater, dari teman-teman musik, dari teman-teman film, dari teman-teman puisi. Iya. Bergaulnya ke komunitas yang Iya, berbeda harus dengan multi benar. Karena teater itu butuh. Teater tuh nggak bisa hidup sendirian. betul. Dia butuh lebih banyak lagi atensi dari berbagai pihak. Iya. Karena sebenarnya watak teater itu adalah manajerial, Oh iya. Ya. Benar. bukan kreator. Kreator. Iya. Manajerial. Lebih dominan lebih ke manajemennya. Iya. Kreator itu para pelakunya. Para orang-orangnya. Tapi kalau kelompoknya manajerial. Oh iya. Betul Pak Riki. Itu sih. Iya. Itu. Keren. Apanya? Oke. Nah ini hampir 2 jam. 7 menit ke depan kita sudah selesai nih. Nah menuju ke menit terakhir. Pentas nanti bulan November atau Desember digelar di mana kira-kira nanti? Rencananya karena kita gedung Pekalongan itu ada satu yang paling memungkinkan ya di Sositet gitu ya. Sudah ditayo ya. Bayangan kita di situ bayangan. Nggak mencoba untuk ini pinjem ex rumah dinas residen? Yang di Jalan Diponegoro itu? Bukan yang di ini. Jetayu juga residen. Oh, Akskarasiten. Oh iya, Akskarasidenan. gubernur itu ya. Iya. Bisa jadi sih, tapi Bisa kelihatannya itu terlalu sempit ya dalamnya. Oh iya ya. Kalau mungkin kalau format kita agak kecil gitu mungkin bisa sih. Menarik juga itu gedung itu. Iya, eman tuh. eman nggak termanfaat kan. Barangkali kita bisa itu ngamen di sekitar itu. Ngamennya di situ. Boleh. Ngamennya di situ, di halamannya bagus tuh. Iya. Di halamannya bagus. Sambil kita mengingatkan yang berkuasa di situ gitu kan. Iya. Yang di alam gaib maksudnya. Iya benar sih. Supaya nyingkir itu. Atau malah pada datang. Maksudnya ya apa ya, itu ya monggo lah itu dirawat itu kan itu. Iya, harus dimanfaatkan. Karena kalau tidak dipakai gitu, tidak dimanfaatkan bisa jadi lama-lama hancur. Kita itu kan begitu, kadang-kadang kalau tidak dipakai lupa. Tiba-tiba hilang. Betul. Jangan sampai lah ya. Dan akhirnya mencantumkan kata-kata angker gitu. Gitu. Nah, yang paling konyol lagi yang nemu di 100 tahun berikutnya yang nemu bukan kita akhirnya. Orang luar lagi. Kayak mirip Candi Borobudur kan? Iya. Iya, benar. Candi Borobudur yang nemu bukan kita. Yang bangun ya orang kita. Yang terus kemudian ketimbun enggak entah lupa ya kan. Begitu yang nemu bukan kita gitu loh. Kitanya enggak ngurus gitu, enggak. Iya. Kan sayang. Baru ya untungnya masih bisa diselamatkan ya. Artinya sekarang akhirnya difungsikan. Ya makanya sebelum di ruangan gedung itu hilang gitu kan. Iya. Nah, entah itu kenapa kan kita kan nggak ngerti. Hilang itu kan bisa dalam banyak cara gitu kan. Nah, tapi nah makanya perlu kita rawat, perlu kita jaga. Itu momentum bersejarah tuh. Luar biasa itu gedung sekali. Dan itu mungkin satu-satunya ya di sepanjang Diponegoro itu kan dulu banyak sekali bangunan bersejarah. Memang Bonjol dan Bonjol pada hilang itu. Peninggalan yang masih tersisa yang ya termasuk yang di Jalan Ponorogo kan banyak yang hilang tuh. Iya. Nah, itu kan komplek perumahan Belanda. Kampung Londo di sana. Iya. Jalan apa sih dulu waktu itu saya bilang? Jalan Ratu apa jalan apa gitu. Iya, itu hilang. Terus di Kandang Panjang juga hilang. Iya. Ya memang sih kita nggak perlu apa ya istilahnya.
menyesali apa yang sudah lewat, tapi paling tidak kita Masih ada kita jaga. tinggalan itu perlu kita rawat supaya kita jadi punya ingatan. Iya. Iya, iya. asal usul kita, cara kita. Gitu. Mas Jaya, Oke. yang terakhir, dan Mas Otong, boleh dong kasih closing statement. Closing statement dari saya, teater itu memang bukan sesuatu yang sangat penting gitu ya, tapi dalam kehidupan kita yang panjang ini sangat eman-eman sekali kalau tidak mencicipi dunia teater. Memang saya tidak merekomendasikan untuk semua orang jadi orang teater, tapi di teater kita bisa dapat belajar banyak, dapat kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan karakter, dan belajar soal estetika atau keindahan. Wis, mantap. Iya. Ya, karena puncak dari etika, puncak dari segala ilmu adalah estetika. Estetika. Iya. Akhlak yang mulia maka akan mewujud atau memancarkan keindahan. Estetika kan? Setuju. Setuju. Sepakat, Pak. Mas Otong, Oke. apa ini closing statementnya? Apa ya? Ya, teater itu memang bukan salah satunya cara untuk kita bisa memahami hidup. Nah, tapi dengan kita berteater, jadi hidup kita jadi hidup. Nah, gitu kan? Oke. Iya, hidup kita jadi hidup. Karena di teater itu kita bisa memahami jati diri kita, memahami sebenarnya kita, asal usul kita, kayak gitu. Jadi membuat kita, kalau dengan kita belajar teater, ya kita bisa mengetahui, bisa merasakan bahwa hidup kita itu menjadi lebih berwarna dan lebih hidup gitu ya. Oke, ya itulah closing statement dua bintang tamu kita. Ada Mas Otong dan juga Mas Yaya untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ya, Mas sama-sama. Yaya dan Mas Otong Terima kasih. atas kesediaannya untuk hadir di Koja Sastra, luar biasa banget. Iya. Lain waktu mungkin bisa hadir lagi nih untuk baca-baca puisi, ke barangkali teater kita mau baca-baca Bisa, puisi di sini. Bisa. Ya, atau baca apa gitu loh. Kan seru nih. Wow. Siap. Dan kawan, itulah tadi Koja Sastra ya untuk edisi kali ini 241. Nantikan edisi berikutnya minggu depan dengan topik dan bintang tamu yang seru lagi ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.